Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Shirley di sini. Bagaimana, sudah semangat untuk menikmati atau mendengarkan cerita hari ini? Kok kayaknya kurang bersemangat ya. Gak ada suaranya nih soalnya nih. Coba Kak Shirley mau tanya lagi. Kalau Kak Shirley bilang apakah semangat, adik-adik langsung bilang yes, dengan gerakan juga. Oke, biar semangat ya. Oke, coba Kak Shirley tanya lagi. Apakah adik-adik semangat? Yes. Kurang masih lemas ya. Coba sekali lagi. Ayo, gerakannya mana? Cuma bilang yes. Malah ada yang cuma melihat Kak Shirley. Kak Shirley jangan dilihatin aja adik-adik ya. Yuk kita mau untuk bersukacita bersama. Jadi ayo ikut kita semangat ya. Coba Kak Shirley ulangi lagi ya. Apakah adik-adik semangat? Yes. Luar biasa ya. Semangat untuk bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Nah, yuk sekarang kita karena sudah semangat, kita mau untuk memulai menyiapkan diri kita ya. Jangan main dulu, jangan makan dulu. Yuk semuanya diletakkan dulu. Kita mau ambil waktu untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Ayo Kak Shirley lihat masih ada yang belum siap tuh. Ayo segera disiapkan untuk berdoa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk bulan baru yang boleh kami jalani pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh kami nikmati bersama dengan Papa Mama, dengan saudara-saudara, dengan keluarga di hari Imlek kemarin, ataupun juga di setiap harinya. Terima kasih juga untuk kesempatan bisa sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kiranya kami bisa memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan cerita hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, wow, tidak terasa ya adik-adik ya. Sudah bulan Februari loh. Sudah bulan yang keberapa? Kedua di tahun berapa? 2022. Wow, banyak angka kembarnya ya. Kemarin kita juga di tanggal 1 ada yang juga merayakan Imlek ya. Wah, Kak Shirley mau ucapkan nih Sinian Kuala Kong Sifat Cha ya. Nah, kita juga nanti mungkin di tanggal 14 ada yang merayakan Valentine juga ya. Wow, kayaknya memang bulan Februari ini menjadi bulan yang super spesial, super keren ya enggak sih adik-adik, bener loh ya, banyak yang kita bisa rayakan. Nah, kita hari ini juga mau rayakan kemenangan dari siapa ya kira-kira ya cerita hari ini ya, masih ingat nggak? Yes, kita hari ini akan melanjutkan cerita tentang kitab Esther. Siapa yang menang kira-kira ya? Nah, kita akan rayakan kemenangan itu. Kita mau memuji dengan semangat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau dengar Tuhan memanggil kita ya. Ayo, Revan Gavin, halo. Ayo semuanya berdiri. Ini Kak Shirley juga mau menyapa, ada Eben and Emily, Gloria and Joy, Nika and Wewe. Nah, yuk semuanya semangat ya. Ada Juan Jojo juga. Ada Emily and ada Emily. Tadi sudah ya. Kemudian ada Fael juga, ada Rewa. Halo. Yuk kita mau dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita ya. Yuk sama-sama kita nyanyi dengan berdiri. Oke, kita mau nyanyikan Dengar Dia Panggil. Yuk kita semua nyanyi dengan semangat, sukacita. Ikuti gerakan Kak Shirley juga biar lebih semangat lagi ya. Kita mau untuk menyiapkan diri kita. Kita mau dengar Dia panggil nama saya. Iya kah? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
Yuk semangatnya semuanya, mana suaranya coba. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay, sungguh giranglah kita semua ya, bahwa Allah kita sungguh luar biasa, sungguh baik, sungguh besar kuasanya. Wow, 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 wow. Coba tes dulu ya. Seberapa baiknya Tuhan? Wow, 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 wow. Coba ulangi lagi ya. Kalau Kak Shirley bilang seberapa baiknya Tuhan, adik-adik bilang wow, 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 wow. Agak lucu ya dengarannya ya. Yuk kita coba ya. Seberapa baiknya Tuhan? Wow, 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 wow. Kurang. Ayo sekali lagi ya. Seberapa baiknya Tuhan? Wow, 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 wow. Wih, hebat ya. Ya memang ya sangat kita terpukau dengan betapa hebat dan besarnya Tuhan. Yuk karena itu masih berdiri. Ayo Kak Shirley lihat tuh ada yang masih duduk-duduk lagi tuh. Ayo. Bangkit dulu. Berdiri dulu. Ya kita mau pujikan Tuhan dengan semangat. Yuk kita mau nyatakan bahwa Allah kita besar. Allahku besar, kita nyanyikan bersama-sama. Allah kita besar ya adik-adik, sungguh baik dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yuk kita nyanyikan dengan sukacita ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Luar biasa sekali ya. Allah kita sungguh besar. Nah, karena kebaikannya begitu besar juga, kita bisa menang dari dosa, dari maut. Harusnya lo ya adik-adik, kita semua itu gak layak untuk menerima keselamatan. Tapi Tuhan rela berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Dan saat ini kita sudah menang dari maut. Bertepuk tangan buat Tuhan. Wow, luar biasa ya. Oleh karena itu dengan masih berdiri, yuk kita mau pujikan satu lagi lagu untuk menyiapkan diri kita juga untuk mendengarkan cerita hari ini ya. Yuk semuanya kita nyanyikan Ku Menang. Yuhu, semuanya bisa sambil bertepuk tangan. Kita rayakan kemenangan kita dari maut. Sebab Tuhan begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa. Yuhu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala iblis. Haleluya, haleluya, ku menang.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay, Roh Kudus telah turun atas kita ya adik-adik. Luar biasa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay, kita telah menang atas dosa. Silakan adik-adik, boleh duduk kembali ya. Wah, luar biasa sekali ya untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk sekarang kita mau untuk mendengarkan cerita hari ini yang pastinya keren banget. Kita akan lihat siapa yang menang ya kira-kira ya. Apakah Haman ataukah Esther dan juga Mordekai? Bersama dengan Tuhan tentunya ya. Esther, Mordekai dan Tuhan. Kita akan lihat siapa ya. Oke, langsung saja kita dengarkan cerita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Bersyukur hari ini kita masih dapat berjumpa kembali. Dapat sekali lagi bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan bersama dengan Kak Shirley ya tadi ya. Dan kita bersyukur hari ini kita sekali lagi mau belajar firman Tuhan. Nah, kita perlu terus berdoa nih untuk saat ini di mana virus COVID-19 belum berakhir. Kita terus berdoa kiranya Tuhan tolong, dan kita juga harus bersama-sama menjaga kesehatan kita ya. Oke, sebelum Kak Vena mulai bercerita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa sikap yang baik. Kita mau menghadap Tuhan, mau berbicara dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini sekali lagi kami anak-anak sekolah minggu diberi kesempatan untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh mendengarkan dengan baik, mengerti firman Tuhan dengan baik karena Tuhan menolong kami. Dan Tuhan, kami juga memohon Tuhan menolong kami dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati juga Kak Vena boleh membagikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian masih ingat cerita 2 minggu yang lalu tentang kisah Ratu Esther? Ada Haman, ada Mordekai, ada Ratu Esther. Terus nama rajanya siapa? Iya, Raja Ahasiweros ya. Nah, ingat enggak kisah terakhir yang kita pelajari bersama-sama? Yaitu ketika apa? Ketika Haman harus memberikan jubah raja, mahkota, terus membawa Mordekai kemana? Berkeliling ya dengan satu sorak-sorai. Inilah orang yang dihormati raja. Wah, masih inget enggak? Waktu itu bagaimana perasaannya Haman?
Haman kesel ya, Haman jengkel ya, Haman rasanya gitu ya. Nah, kemudian Haman pulang. Ingat enggak? Apa nasihat teman-temannya Haman ketika Haman menceritakan semua pengalamannya bersama Mordekai? Nah iya, teman-temannya memberitahu, sudah jangan melawan Mordekai, orang Yahudi itu. Gitu ya. Tapi pada waktu mereka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, kemudian ada pegawai kerajaan menjemput Haman. Kemana kira-kira ya? Coba Kak Vina tunjukin gambarnya ya. Kira-kira mereka mau kemana ya? Coba adik-adik tebak. Kalau ada gambar seperti ini, kira-kira Haman dibawa kemana ya? Oke, yuk dibawa kemana yuk? Iya, Haman diundang kembali oleh Ratu Ester untuk mengadakan perjamuan. Haman bersama dengan siapa? Yang diundang hanya 2 orang, Haman dan Raja. Wah, ini adalah perjamuan yang kedua. Apa yang terjadi di perjamuan yang kedua ini? Apa yang dilakukan Ratu Ester? Apa ya? Nah, adik-adik, Ratu Ester bersama dengan Haman dan juga Mordekai berada di sebuah perjamuan. Kemudian Raja sekali lagi bertanya kepada Ratu Ester, ratu yang dia sayangi. Ratu Ester, kata Raja, sebenarnya apa yang engkau minta? Apa yang menjadi permohonanmu, hei Ratu Ester? Jika engkau meminta setengah kerajaan pun aku kasih. Wah, kalau di perjamuan yang pertama Ester minta supaya Raja kembali datang di perjamuan kedua yang diadakan Ester. Sekarang di perjamuan kedua, kira-kira Ratu Ester minta apa ya? Ketika Raja bertanya kepada Ester, apa yang diinginkan Ester? Apakah setengah kerajaannya akan diberikan jika Ester minta? Tetapi kemudian Ester mengatakan kepada Raja, jika baik di pemandangan Raja, kiranya Raja menyelamatkan nyawaku dan menyelamatkan nyawa bangsaku. Kiranya Raja bermurah hati menyelamatkan Ester dan bangsanya. Kenapa Ester meminta itu? Ester bercerita kepada Raja bahwa ada satu rencana jahat yang membuat Ester dan bangsanya terancam untuk dibunuh. Ester mengatakan, Tuanku Raja, sekiranya kami, anak-anak maupun perempuan, menjadi pekerja atau menjadi budak, hamba, kata Ester, hamba tidak akan minta seperti ini kepada Raja. Tetapi rencana ini sungguh membuat Ratu Ester sedih bahwa bangsaku, kata Ester, aku dan bangsaku diancam untuk dibinasakan, dibunuh. Wah, kira-kira bagaimana reaksi Raja Ahasiweros ya adik-adik? Ketika itu Raja Ahasiweros bertanya kepada Ester, siapakah orang jahat itu yang merencanakan satu kejahatan, katanya Raja Ahasiweros. Kemudian Ester memberanikan diri.
orang yang jahat itu adalah Haman. Wah, raja jadi panas hati, dikatakan. Raja jadi marah. Kemudian raja keluar dari ruang perjamuan itu menuju taman. Tapi adik-adik, pada waktu itu Mordekai tetap berada di ruangan itu memohon kepada Ester untuk menolong Haman. Haman memohon bersujud di hadapannya Ester untuk memohon pengampunan, pertolongan. Bahkan dikatakan di Alkitab, Haman sujud di dekat tempat Ester berbaring. Wah, karena apa? Haman takut, Haman memohon pertolongan. Kemudian raja kembali dari taman, kembali masuk ke ruang perjamuan. Melihat Haman masih di situ. Haman sujud di dekat tempat berbaringnya Ester. Raja menganggap itu tidak sopan dan raja jadi marah. Dan memerintahkan ada orang yang ada untuk menutup mukanya Haman, tanda bahwa dia akan dihukum. Dikatakan oleh raja, apa kamu juga akan bersikap tidak sopan kepada ratu kerajaan Raja Ahasiweros? Wah, sikap Haman yang sebenarnya minta untuk pengampunan, pertolongan dari Ester, karena raja marah. Raja menganggap itu tindakan yang tidak sopan. Dan ketika Haman sudah ditutup mukanya, dibawa keluar, seorang sida-sida kerajaan atau pegawai kerajaan memberitahu raja bahwa Haman sudah mendirikan tiang yang tinggi. Untuk apa? Menghukum Mordekai. Mordekai yang adalah orang yang dihormati oleh raja. Akhirnya raja berkata, sulakkan dia di tiang itu. Apa maksudnya, Kak? Supaya Hamanlah yang dihukum di tiang itu. Akhirnya betul adik-adik, Haman dihukum di tiang yang dia buat sendiri. Tiang yang awalnya adalah untuk menghukum Mordekai, tapi sekarang tiang itu dipakai untuk menghukum Haman sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Haman sudah mendapat hukuman dari raja. Kebenaran sudah diketahui oleh raja. Rencana Haman yang jahat untuk membinasakan orang-orang Yahudi sudah diketahui oleh raja. Dan orang yang merencanakan yang jahat, yaitu Haman, sudah mendapat hukuman. Apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi selanjutnya? Kak Vena dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain akan melanjutkan kisahnya minggu depan. Apa yang terjadi setelah Haman dihukum? Setelah Haman rencana jahat Haman gagal, orang Yahudi selamat dari rencana Haman. Apa yang terjadi? Apakah undang-undang yang sudah dikasih materai oleh materai kerajaan yang tidak bisa digagalkan atau dibatalkan, apakah akan tetap terjadi? Apa yang terjadi kemudian dengan orang-orang Yahudi? Bagaimana dengan Mordekai? Bagaimana dengan Ester? Kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi. Nah adik-adik, dari kisah yang Kak Vena ceritakan hari ini, bagaimana Ester dengan berani mengatakan apa ya, menjadi kesusahan hatinya. Kemudian raja tahu tentang kejahatan Mordekai. Mordekai akhirnya Mordekai, Kak Vena salah, minta maaf. Kejahatan Haman maksudnya ya, kejahatan Haman, dan kemudian Haman dihukum. Kita belajar.
Tuhan punya cara dan punya waktu untuk menghukum kejahatan. Sebuah kejahatan Tuhan tidak suka, pasti Tuhan berikan hukuman. Kapan dihukumnya, Kak? Sesuai dengan waktunya Tuhan, seperti yang dialami oleh Haman. Dan dengan cara yang Tuhan inginkan, sesuai dengan yang Tuhan tahu, cara yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan caranya Tuhan, akhirnya Haman mendapat hukuman. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar ya, hati-hati dengan sikap kita. Tuhan itu adil, Tuhan tidak suka dengan yang namanya kejahatan. Ada waktunya Tuhan menegur kita, ada waktunya Tuhan mendisiplin kita. Kalau kita tetap tidak berubah, ada waktunya Tuhan akan menghukum kita. Yuk kita belajar ya. Tuhan akhirnya memberikan hukuman kepada Haman yang sudah berbuat jahat. Jadi, ketika Tuhan menegur kita ketika kita melakukan yang tidak benar, ingat, cepatlah memohon ampun kepada Tuhan. Cepatlah untuk datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan tidak melakukan kejahatan yang sama, kenakalan yang sama. Ya, sebenarnya Haman sudah diperingatkan berkali-kali. Ketika Haman sombong, Haman diajar oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak sombong. Dengan apa? Tuhan memberi penghormatan kepada Mordekai. Ketika Haman mulai kesal, marah, Tuhan memakai teman-temannya memperingatkan jangan melawan orang-orang Mordekai, orang Yahudi. Tapi sudah terlambat. Kejahatannya diketahui raja dan dia akhirnya dihukum. Jadi anak-anak, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan tidak suka anak-anaknya melakukan hal yang jahat. Dia pasti memberi teguran. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan diberi teguran oleh Tuhan, kita harus dengarkan, harus berubah, harus berani taat. Ya, kalau tidak taat, ada waktunya Tuhan akan mendisiplin kita, menghukum kita. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita, betul, tapi Tuhan juga akan mendisiplin kita ketika kita melakukan hal yang tidak benar. Jadi yuk belajar ya. Belajar untuk apa? Memperhatikan sikap hidup kita. Kita anak-anak Tuhan, makanya ketika Tuhan tegur, kita harus berubah, belajar untuk taat. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara menegur, mendisiplin, bahkan menghukum kejahatan. Jadi jangan main-main. Oke, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kisah Ratu Esther, Haman, Raja Ahasiweros hari ini mengingatkan kami, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Dan ada waktunya Tuhan, kejahatan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, ketika kami mulai nakal, ketika kami melakukan yang tidak Tuhan suka, tegur kami Tuhan, ingatkan kami. Dan tolong kami Tuhan, ketika kami diingatkan, biarlah kami belajar taat. Karena kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami anak-anak sekolah minggu, setiap hari, setiap waktu melakukan yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak perlu membalas kejahatan kepada orang lain, karena pada waktunya Tuhan yang akan membalas mereka dengan cara dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Kak Vena serahkan kembali ke Kak Shirley ya. Silakan Kak Shirley. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang Esther. Jadi siapa yang menang?
Siapa yang menang hari ini? Wow, Tuhan tentunya ya, beserta dengan Esther dan Mordekai, beserta dengan bangsanya. Memang ya Tuhan itu keren banget ya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya, umat-umatnya ya, itu tidak terurus gitu ya. Pastinya anak-anaknya akan selalu disayang sama Tuhan, selalu dipelihara sama Tuhan, dan akan selalu mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan ya. Jadi yuk adik-adik, kita mau juga untuk memberikan bagian yang terbaik juga dong buat Tuhan tentunya. Kita sudah diberkati sama Tuhan, kita juga mau memberikan bagian yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Dengan semangat ya, kita mau nyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duh kiranya jadi anak-anak Allah. Duh senangnya aku bisa jadi berkat. Bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Duh gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh senangnya aku bisa jadi berkat. Bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Yeay, kita mau jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gimana caranya Kak? Tentunya kita harus rindu untuk memberitakan Injil kemanapun kita berada. Nah itu kan kita juga sudah belajar ya di cerita yang minggu lalu ya. Kita belajar tentang penabur. Kita juga mau untuk menjadi penabur-penabur yang memberitakan Injil di tanah yang baik ataupun tanah yang beraneka ragam. Walaupun ada banyak penolakan dan kesulitan, tapi kita juga mau untuk bisa memberitakan Injil ya. Oke deh, nah jadi untuk adik-adik kita mau memberikan bagian juga. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui transfer rekening seperti biasanya. Nomor rekening ada di layar. Adik-adik bisa mengingatkan papa mama untuk memberikan persembahan ya. Oke deh, mari kita sekarang tutup untuk ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan menyanyikan satu lagu. Kita mau untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita sudah bisa belajar banyak hari ini. Kita bisa bersukacita bersama, gerak bersama, menyanyi bersama ya dengan sukacita untuk Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan terima kasih Tuhan. Dengan sikap doa, kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, semuanya menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakan, syukur bagimu. Ayo adik-adik semuanya ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita mau untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapak sudah memberikan kami hari ini pelajaran yang begitu luar biasa. Kiranya ya Bapa, Engkau yang terus menolong kami agar bisa terus bertumbuh menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Engkau, yang mau untuk taat pada rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang juga terus sertai kesehatan kami dan keluarga kami. Engkau yang terus berikan kami sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga kami. Dan kiranya hidup kami juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi sampai di sini untuk sekolah minggu lewat video. Nah, nanti kalau kita ketemu lagi ya, mungkin ada yang lewat Zoom ataupun juga ada yang onsite, kita nanti ketemu lagi ya. Bye bye. See you and God bless you.